Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ya Allah syahir lana ya Allah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kalau ada sholawat yang dibaca Nabi Muhammad disebutkan namanya, kalian perlu membaca sholawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika naik mimbar, kemudian setiap tangganya beliau mengatakan amin. Tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, mengapa engkau mengucapkan amin padahal tidak ada orang yang berdoa di sekitarnya dan aku pun tidak mendengar engkau berdoa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi ada malaikat Jibril datang kepada saya dan berdoa di pinggir saya. Apa doa daripada malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa, celaka bagi orang yang masuk ke dalam bulan puasa sampai selesai dan tidak menerima ampunan sama sekali. Amin, kata Rasulullah. Jadi celaka sekali ketika kita masuk bulan Ramadan nanti dan sampai berakhir bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan sama sekali daripada Allah. Padahal sudah jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa iman kepada Allah, niatnya karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Cuma ada beberapa orang yang dia sudah berpuasa tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Sudah capek, lapar, dahaga, ternyata setelah bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Dan doanya malaikat Jibril, celaka. Semoga dia mendapatkan celaka, diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tangga pertama, tangga kedua pun berdoa malaikat Jibril. Celaka bagi orang yang ada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih ada di dunia, tapi kedua orang tuanya ini tidak bisa memasukkan kepada dia ke dalam surga. Artinya kalau ada orang tuanya masih utuh atau tinggal salah satunya, diberikan keberkahan umur, panjang umur oleh Allah, kemudian tidak digunakan sebenar-benarnya untuk berbakti kepada orang tua sehingga tidak mendapatkan amal-amal soleh daripada adanya orang tua. Artinya kita ada orang tua tapi kita tidak berbakti. Seandainya kita berbakti, maka akan menyebabkan orang tua karena wasilah berbaktinya kita bisa masuk surga. Tapi celaka bagi orang yang orang tuanya masih ada tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, celaka bagi orang yang ketika namamu Muhammad disebutkan, kemudian dia tidak menjawab dengan bacaan salawat, tidak berselawat ke Rasulullah. Ketika malaikat Jibril yang berdoa, kira-kira ditolak enggak sama Allah?
Potensi lebih dekat mana doa kita, lebih potensi diterima mana? Antara kita yang berdoa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril ternyata diamini oleh Nabi Muhammad. Kalau ada sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Mustafa, itu namanya Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad, Ahmad, Rasulullah. Dijawab. Apalagi bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak salawat. Ini saya baca salawat dari tadi. Artinya saya bukan sombong. Wah, Ustaz sombong baca salawat dikasih tahu. Artinya sebelum saya ngasih tahu sama kalian, saya sudah baca sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita kembali ke laptop, ke kitab maksudnya. Bab tayammumi. Sekarang bab tayammum ya, menjelaskan tentang bab tayammum. Bab tayammumi. Bab tayammum. Apa tayammum itu? At-tayammumu luwatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa al-qasdu bermaksud. Pokoknya bermaksud mau pulang kampung, bermaksud mau pulang nanti kurang 10 Ramadan, bermaksud. Maka dengan bermaksud itu namanya tayam. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat wa syar'an, dan secara syariat, al-qasdu ialah bermaksud. Al-qasdu ialah bermaksud ila sa'idih, pada debu suci, ila sa'idih, pada debu suci, atau sa'id ini permukaan tanah. Permukaan tanah itu disebut dengan sa'id. Terus limasyil wajhi, untuk membasuh muka. Wa limasyil wajhi, untuk mengusap muka. Limasyil wajhi, untuk mengusap muka. Wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi kita menuju untuk tanah, permukaan tanah atau debu tadi, untuk mengusap masih lama. Wal yadaini, dan kedua tangan. Wal yadaini, dan kedua tangan, biniyat istibahatis sholati, dengan niat memperbolehkan dengan niat diperbolehkannya sholat. Memang kan kalau tayammum niatnya itu bukan raf'al hadasi. Memang niatnya kalau tayammum itu untuk diperbolehkannya karena memang tayammum itu hanyalah pengganti. Karena kita tidak bisa menggunakan air, baik tidak bisanya karena karena betul-betul karena sakit, atau memang karena tidak ada air betulan, maka diganti tayammum. Ada yang hafalan nisa. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Ya. Apa tulisannya? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum
Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Lanjut. Udah lupa. Insya Allah berarti kalian hafalnya di belakang. Di belakang hafal, di depan lupa. Pindah ke depan, di belakang lupa. Tapi tidak apa-apa, yang penting diulang terus. Nyampe belakang depan lupa, datengin lagi. Terus wa nahwiha, dan seumpama sholat. Jadi kalau kita niat tayammum itu bukan niat raf'al hadas, bukan niat menghilangkan tapi niatnya karena diperbolehkannya, untuk diperbolehkannya makanya tayammum ini tidak bisa digunakan satu untuk semua sholat. Tayammum itu digunakan hanya untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah monggo boleh, mau 2 mau 3 kalau sunnah, tapi fardu harus satu. Setiap masuk fardu yang lain tayammum lagi. Tayammum itu bukan kemudian kalau kalian sakit langsung tayammum, tidak. Nih, saya kasih tahu ya, banyak orang yang salah paham nih tayammum. Kadang orang telinganya yang sakit malah tayammum, enggak wudu. Padahal tayammum itu kecuali seumpamanya seluruh tubuhnya tidak bisa nyentuh air, kata dokter kalau nyentuh sedikit saja bisa meninggal atau bisa tidak berfungsi anggota tubuhnya, baru bisa diganti dengan tayammum. Tapi kalau hanya jempolnya, yang tayammum, kalau hanya yang tidak boleh nyentuh air itu jempolnya, maka telunjuk ininya tetap tetap pakai air. Wudhu dulu. Setelah itu kan basuh tangan kan, basuh tangan. Ketika basuh tangan kan ada air, kita kalau basuh dimulai dari tangan apa? Tangan kiri apa tangan kanan? Yang mana tangan kanan? Yang ini ya? Yang ini tangan kanan. Ternyata jempol kita nggak bisa nyentuh air. Maka empat-empatnya ini kita ini perlu nyentuh air yang empatnya. Kalau yang jempolnya karena ini sebelum selesai nggak boleh pindah dulu ke kiri. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu tetap dibasuh yang 4 jari jemari. Kemudian karena di sini tidak bisa tersentuh air, kemudian diganti dengan tayammum. Ini kalau sakit. Artinya kalau hanya jempolnya yang sakit, yang tidak bisa nyentuh tanah, ini masih harus kena air. Karena yang nggak bisa satu, maka tayammum. Setelah tayammum baru pindah ke tangan kiri airnya. Jadi di dalam melaksanakan untuk sholat itu uduk dulu. Tayammumnya ini sebagai ganti dari karena air tidak bisa nyentuh ke tempat yang wajib sampainya Kalau seumpamanya 2 yang tidak boleh 2 jari, maka harus 2 tayammum. 3 jari tidak sentuh air, 3 tayammum. Kecuali punggungnya seumpamanya nggak boleh kena air, tapi 4 anggota tubuh boleh kena air. Apa 4 poin? Muka, tangan, kepala, sama kaki. Jadi tayammum itu bukan kemudian ketika kita sakit panas kemudian tayammum, tidak. Kalau masih pakai air
bisa pakai air. Kalau memang tidak bisa tangan yang mana yang 4 tadi itu tidak boleh disentuh air, maka ganti dengan tayamum. Yang lainnya yang masih berfungsi pakai wudu biasa. Jadi seumpamanya muka separuhnya separuhnya nggak boleh nyentuh air seumpamanya, separuhnya kan masih ada, separuhnya pakai air. Ini kan nggak kena air kan? Nah, ini diganti dengan tayamum. Setelah itu baru lanjutkan ke tangan airnya. Jadi tayamum itu juga sebagai ganti dari anggota tubuh yang tidak terkena air. Terus bisa dipahami? Ini hanya gambaran saja, mungkin nanti ada. Terus An Jabir, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, U'titu aku telah diberi khamsan, terhadap 5 perkara, 5 hal. 5 perkara atau 5 hal lam yu'tahunnah, yang tidak diberikan ahadun. Bisa ngikutin? Saya ulang. Waktu itu aku diberi khamsan, terhadap 5 hal lam yu'tahunna, yang tidak diberikan kepada 5 perkara tadi ahadun, siapa seseorang qabli, sebelum saya. Jadi saya diberi 5 hal yang tidak pernah diberi kepadanya, yang tidak pernah diberi 5 hal itu kepada seorang pun sebelum saya. Apa yang 5 hal itu? Yang pertama adalah nusirtu birru'bi. Nusirtu, aku ditolong. Birru'bi, dengan rasa takut. Apa ini ar-ru'bi? Coba lihat. Ar-ru'bi ini al-khaufu, ketakutan, takut. Wa yadullu, dan menunjukkan al-hadisu, apa hadis? Hadis ini wa yadullu, dan menunjukkan al-hadisu, hadis ini ala anna tayammumah, atas bahwa tayammum itu, yujzi, mencukupi atau sah. Yujzi, mencukupi, tayamum itu mencukupi bijami ajzail ardi, dengan seluruh bagian bumi. Ya. Adapun pendapat tadi itu, pendapat yang menunjukkan ada tayammum mayusi bi jami' ajza'il ardi ini, madhabuh, ialah pendapat orang min ada syafi'iyyi, min madhabu man, yaitu madhabnya orang
ada Syafi'iyah selainnya Imam Syafi'i. Jadi hadis yang tadi penunjukannya bahwa tayamum itu boleh di seluruh bagian bumi manapun, itu adalah pendapatnya, bukan pendapatnya, dan itu adalah pendapatnya selain madhab Syafi'i. Fa innahu, maka sesungguhnya Syafi'i, madhab kita ini madhab Syafi'i, madhab terbanyak di Asia. Fa innahu, maka sesungguhnya Syafi'i khassasa, mengkhususkan Imam Syafi'i at-tayammuma, tayammum biturabi, dengan debu. Jadi kalau yang ikut pendapat hadis ini, pasir juga boleh. Tapi kalau kita kan tidak, pasir tidak bisa dibuat tayam. Yang bisa dibuat tayammum adalah debu. Terus, li'annahu, karena turab, li'annahu, karena sesungguhnya turabun. Apa turab? Debu. As-sa'idu, yaitu permukaan, as-sa'idu yaitu permukaan bumi, al-warad, yang disebut fil ayati, di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi terus, jadi sa'id dan thayyiban tadi itu. Lanjut. Masyirata syahrin, masyirata syahrin, sejauh perjalanan sebulan. Masyirata syahrin, sejauh perjalanan sebulan. Wa ju'ilat, dan dijadikan li bagiku, wa ju'ilat li, dan dijadikan bagiku, al-arduh, bumi, masjidan, tempat masjid, wa tahuran, dan alat bersuci. Wa ju'ila, dan dijadikan li bagiku, al-ardu, bumi, masjidan, tempat sholat atau apa? Tempat sujud. Masjidan, tempat sujud. Ya, Allah ciptakan bumi, kita bisa sujud. Wa tahuran, dan alat yaitu tayammum kan pakai bumi itu. Fa ayyuma rajulin, tiap laki-laki manapun. Fa ayyuma rajulin, tiap laki-laki manapun. Adrakathu, menjumpai hu, terhadap rajul, as-salatu, apa salat, fa ayyuma rajulin, setiap laki-laki manapun, adrakathu, yang menjumpai hu, kepada rajul, laki-laki tadi, as-salatu, apa salat, falyusalli, maka hendaklah salat. Nanggung. Jadi kita itu dimanapun kita berada, siapapun, ketika kita menjumpai salat, maka langsung salat. Wa dzakara al-haditsa, wa dzakara, dan Jabir menyebutkan al-haditsah, pada hadis. Jadi ini Jabir yang menyebutkan pada hadis. Wa fi hadis Hudzaifah, dan di dalam hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Inda Muslimin, di sisi Imam Muslim. Wa ju'ilat, dan dijadikan turbatuha,
debunya ardih. Apa ardih? Bumi, debunya bumi, lana bagi kami, tohuron yaitu alat bersuci. Wajuila dan dijadikan torbatuha, apa debunya lana bagi kami, tohuron alat bersuci. Idalam najid, jika kami tidak menemukan al-ma'a pada air. Itu redaksinya dari hadis dari Hudzaifah. Kalau tadi kan waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Kalau punyanya Hudzaifah waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Ada yang ketinggalan? Mana? Wa an aliyin dan dari Ali. Wa an aliyin dan dari Ali, dari hadisnya, dari datangnya dari Sayyidina Ali, inda Ahmad, di sisinya Ahmad. Ini yang meriwayatkan Ahmad. Kalau tadi kan Muslim. Terus apa? Wa ju'ilat turabu, wa ju'ila dan dijadikan at-turabu apa debu, li bagiku tohuron yaitu alat bersuci. Jadi intinya alat kita bersuci itu adalah debu ketika kita tidak menjumpai atau air ada tapi ternyata kita terhalang dengan air tersebut, ada hewan ganas, ada perampok dan sebagainya. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.